buku, beli Bible versi Aramaik ke Aldo Tulung Alo. Ini hari apa nih? Aku belum sampai lupa nih, belum nanya ini udah dikirim apa belum ya. Itu Yesus diyakini oleh Aldo Tulung Alo, bahasa sehari-harinya itu Aramaik, bukan Yunani. Makanya ada banyak ketimpangan, ada banyak kontradiksi. Mohon maaf Pak Pendeta ya, Pak Pendetanya santun nih. Di dalam ajaran Kristen ini, salah satunya kenapa perjanjian baru original teksnya Yunani gitu kan. Sementara Yesus nggak berbicara dalam bahasa Yunani. Data dan dasar dan serta dalil itu Yesus itu berbahasa Aramaik, bahasa sehari-hari, bahasa liturgi, bahasa Ibrani. Cuma dua bahasa yang digunakan oleh Yesus. Terima kasih. Ya, jadi pada zaman Yesus itu bahasa Yunani adalah lingua franca ya, bahasa internasional lah. Kalau zaman sekarang ini bahasa Inggris. Dan di daerah Yudea atau daerah Palestina itu karena merupakan bahasa internasional, makanya nggak heran waktu Yesus disalib itu di atas salibnya ada ditulis, inilah Raja orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi kenapa kemudian Injil ditulis dalam bahasa Yunani ya? Ya karena memang pada waktu Yesus itu sudah meninggalkan mereka, dan kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul bahwa murid-murid Yesus itu ditolak oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu mau membunuh Yesus. Salah satunya, bukan hanya Yesus yang mau dibunuh, termasuk murid-muridnya. Dan Paulus pun awalnya mau membunuh murid-murid Yesus. Mengejar-ngejar, masukin ke penjara. Sehingga, buat apa ditulis dalam bahasa Ibrani? Justru itulah bahwa Injil itu supaya disebarkan ke seluruh dunia ditulis dalam lingua franca itu, dalam bahasa internasional itu. Makanya ditulis dalam bahasa Yunani. Sehingga dengan cepat menyebar ke daerah Turki, ke daerah Roma, ke daerah-daerah lain. Sementara di bangsa Yahudi sendiri terjadi penolakan besar-besaran. Karena mereka kan punya tanaknya sendiri, kitabnya sendiri. Apalagi muncul kitab tafsirannya sendiri atau terjemahan sendiri yang disebut Targum Talmud. Ya sudah habislah kalau begitu. Nah apalagi bait suci sudah nggak ada. Justru kalau kita lihat ya, setelah tahun 70 Masehi, bait suci itu tidak pernah dibangun lagi. Padahal sebelumnya, di mana bait suci pertama dan kedua, itu Tuhan masih membangun. Artinya pekerjaannya belum selesai. Tapi sejak tahun 70, bait suci dihancurkan. Tuhan tidak lagi mendirikan bait suci, dan itu membuktikan bahwa pekerjaan itu memunculkan ajaran Kristen. Dan setelah itu, Tuhan tidak pernah bicara lagi kepada bangsa Yahudi. Nggak pernah. Waktu di zaman Yesus aja udah 700 tahun ya, terhadap kitab terakhir itu Maleakhi. Nah apalagi sekarang 2700 tahun, Tuhan tidak pernah berbicara lagi kepada bangsa Yahudi. Apa maksudnya? Apa alasannya? Ya karena Tuhan sudah menurunkan Injil. Itu jawabannya. Yang saya tanya itu Yesus ngomong bahasa apa? Yesus ngomong bahasa apa? Kenapa kok perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Sementara Yesus nggak bisa bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa apa sehari-hari Pak? Berbicara, mohon maaf. Berbicara dalam bahasa apa? Mengajar dalam bahasa apa? Dia kan hidupnya di orang-orang Yahudi ya. Kalau lihat perjalanan hidupnya memang di situ. Dan dia berbicara dalam bahasa sehari-hari orang Yahudi. Ya apa bahasanya? Ya Aramaik. Saya lebih cenderung ya. Aramaik dan Ibrani. Karena tidak ada catatan itu ya. Tapi kalau dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi di situ, di mana orang-orang Yahudi berkomunikasi dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, ya pasti bahasa itu yang dipakai dan nggak mungkin bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi Yesus aslinya berbahasa apa sehari-harinya? Sesuai dengan bangsa Yahudi pada zaman itu yang saya pernah baca itu bahasa Aramaik. Aramaik. Terus apakah pembendaharaan kata di dalam bahasa Aramaik itu sama dengan bahasa Yunani? Ya enggak, berbeda lah. Berbeda dong. Bahasa Yunani berbeda. Artinya ada kata-kata yang bisa jadi salah terjemahan atau salah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan kalau begitu berarti perjanjian baru dalam bahasa Yunani ini terjemahan berarti.
terjemahan dari perkataan Yesus dalam bahasa Aramaik, betul? Karena gini kan seperti tadi saya bilang bahwa Enggak, yang saya tanya gini. Jadi perjanjian baru dalam bahasa Yunani ini terjemahan juga berarti ya? Karena Yesus kan bahasa Aramaik. Ini perlu dicatat Bang Nandar ya. Injil itu bukan ditulis oleh Yesus ya. Injil itu bukan ditulis oleh Yesus. Yesus saya nggak ngomong ditulis Yesus gini loh Pak Pendeta. Iya, justru karena muridnya yang menulis. Saya kan orang Sunda nih. Iya, saya kan sehari-hari orang Sunda nih, ngomong bahasa Sunda. Aing beledo going kokod going. Saya kan ngomong bahasa Sunda nih. Saya ngomong bahasa Sunda. Iya, Yesus bahasa Sunda. Yesus bahasa Aramaik. Berarti original teks perjanjian baru yang bahasa Yunani itu terjemahan dari apa yang Yesus katakan dalam bahasa Aramaik. Betul atau tidak? Kalau sekarang gini, Nandar tadi ngomong bahasa Sunda ya, aing. Ya Bapak aing gitu ya. Kemudian saya menulis Bapak saya. Nah saya nanya, Bapak saya ini, itu kan saya yang nulis. Saya terjemahan daripada yaitu ucapan Nandar, atau itu kan tulisan saya sendiri. Iya, berarti si penulis itu menerjemahkan kan? Si penulis itu menerjemahkan, betul? Ya, dia menulis dari perkataan contoh deh gini aja. Saya ngomong bahasa Sunda, terus Bapak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, di kokod guaing. Coba diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya apa? Kokod guaing siap, paledog guaing. Saya lempari kamu. Kokod itu apa di kokod? Kokod guaing. Digigit ya? Oh, bukan. Kalau digigit mah digegel. Kokod tuh kan bahasa Indonesia aja kebingungan untuk menerjemahkan bahasa Sunda. Ini bahasa Aramaik. Jadi gini, teman-teman ya. Yesus ngomong berbahasa Aramaik. Sama penulis diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Yang mana terjemahan bahasa Yunani ini menjadi original teks dalam perjanjian baru. Adakah kemungkinan ada distorsi penerjemahan? Ada. Kenapa? Karena kosakata antara Aramaik, pembenaran kata antara Aramaik dan Yunani itu berbeda jumlahnya. Ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan kita juga tidak tahu kredibilitas si penerjemah ini. Sekarang justru saya juga bertanya-tanya nih, yang nulis Injil ini orang Yahudi atau orang Yunani? Kok bisa? Kok bisa orang Yahudi? Kan jelas, coba. Itu jelas di dalam kisah-kisah yang ditulis di situ. Itu kan bukan suatu yang aneh. Mereka ada Yerusalem, ada Yudea. Bapak Maguro, itu adalah Pak Pendeta Maguro. Wilayahnya orang Israel. Nggak gini. Yesus dan murid-muridnya berbahasa Aramaik. Ya. Yang nulis Injil ini siapa? Ya, kok bisa dalam bahasa Yunani? Ya seperti saya tadi ya. Saya orang Sunda, ya. Bisa ngomong Sunda, ya. Tapi saya bisa menerjemahkan ucapan Nandar ini di dalam kitab yang saya tulis bahasa Indonesia. Nah, masalahnya murid-murid Yesus apakah dia bisa berbahasa Yunani? Bisa dong, itu kan bahasa. Di mana datanya? Coba tunjukkan. Tunjukkan datanya murid-murid Yesus bisa berbahasa Yunani. Apalagi teman-teman ada tuh ayatnya. Bunda Rahma paling pasti hafal tuh. Bahwa murid-murid Yesus itu bodoh dan tolol itu. Di ayat berapa? Coba Bunda Rahma pasti ingat itu. Ada di dalam Lukas 1 Korintus 14:10. Nah itu, coba Bunda Rahma nanti buka. Atau sekarang juga boleh. Mereka itu tidak berpendidikan. Kok bisa gini? Matius, Markus, Lukas. Yohanes dan Petrus buta huruf itu tidak berpendidikan. Nah itu yang buta huruf itu. Mereka itu buta huruf loh. Kok bisa nulis? Jadi makanya Pak ya, kalau kita saya jujur nih, saya belajar Kristen 16 tahun. Semakin, mohon maaf Pak ya, Bapak santun orangnya. Semakin kita belajar tentang kekristenan, semakin yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Bayangkan, Yesus sehari-hari berbahasa Aramaik. Murid-muridnya pun berbahasa Aramaik. Tiba-tiba ditulis dalam bahasa Yunani. Yang nulis bahasa Yunani ini siapa? Sedangkan murid-murid Yesus itu orang yang nggak terpelajar loh. Coba dibuka Bun, atau gantian bolehlah. Ini Bapak Pendetanya santun kok. Ya, saya bisa paham lah. Kisah Para Rasul 4:13 itu. Coba tunjukkan Bun. Tunjukkan dulu Bun. Gantian Bun. Di layar. Kisah Para Rasul. Gantian kita. 13, Pendetanya santun kok. Yohanes huruf. Kita tunjuk atau Bang Dio mau masuk?
Ya, Bang Dio boleh. Jadi udah saya rasa udah lengkap penyampaian Gus Dandar. Iya. Bahwa mereka Nggak, ini pendetanya juga santun ini. Semenjak dulu tuh nggak pernah, belakangan tuh baru dikasih penamaan ya. Dulunya menurut Yohanes, menurut Markus, menurut Lukas. Tadinya nggak ada penamaan di situ. Nah belakangan dihilangkan lagi menurutnya. Tinggal Lukas, Yohanes, Matius, gitu Bang. Jadi nggak ada yang ditulis oleh para murid tuh. Seperti kita baca di Matius ya. Kemudian Matius berdiri mengikuti Yesus. Kalau si Matius ini yang menulis, tentu dia berkata, aku berdiri mengikuti Yesus. Matius yang pemungut cukai kan. Kemudian di dalam Yohanes, penutupan Yohanes, di situ tertulis, dialah murid yang menyampaikan semua ini. Dialah murid. Kalau memang yang menulis ini adalah Yohanes itu sendiri, tentu dia berkata, akulah murid. Tapi dia berkata, dialah murid. Jadi enggak ada satupun Bible Anda ini yang ditulis oleh murid Yesus. Tidak ada Bang. Kisah Para Rasul 4:13. Petrus dan Yohanes itu buta huruf, seorang nelayan yang tidak terpelajar. Silakan Bang. Yohanes berapa pun tadi? Selain di Kisah Para Rasul 4:13. Kalau yang tidak terpelajar itu KPR 4 ayat 13 itu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu agramatoi dan aisin kai idiotai. Idiot, orang mohon maaf ya, bodoh. Kalau kita lihat bahasa Yunani, orang yang Kisah Para Rasul. Ya 13. Ya 13 itu. Kalau dalam gospel ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Kalau ini kan di dalam bahasa Yunani itu ini agramatoi itu orang buta ya, maksudnya buta huruf. Ini agramatoi aisin kai idiotai, idiot. Makanya kan ada kata-kata dasar idiot. Ini idiot itu bodoh banget gitu kan. Tapi di sini diterjemahkannya halus, tidak terpelajar. Padahal dalam bahasa Yunaninya itu idiot, idiotai. Ya, saya tadi ingin kasih komentar begini ya. Bahwa sekarang pun di dalam kitab-kitab yang bukan kitab suci ya, itu banyak kok penulis-penulis, dia tidak mau dirinya diketahui di dalam tulisan itu. Dia tidak menempatkan diri sebagai orang pertama. Dia menempatkan diri sebagai orang ketiga. Dan itu biasa di dalam penulisan buku gitu. Jadi nggak heran gitu kalau kitab Yohanes, kitab Matius, itu siapa penulisnya itu tersamar. Tapi kalau kita baca, kita tahu bahwa ini kayaknya orang ketiga. Dia menempatkan dirinya sebagai orang ketiga, bukan orang pertama. Jadi nggak bisa dikatakan gini, saya menulis ini. Nggak perlu tegas seperti itu. Itu ingin menonjolkan diri. Mereka itu tidak mau menonjolkan diri. Karena mereka itu sebagai penulis-penulis yang rendah hati gitu ya. Kemudian kalau mengenai dikatakan tidak terpelajar, tapi itu tidak ditulis bahwa dia itu nggak bisa menulis ya. Artinya dia bisa berkomunikasi, itu artinya dia mengerti bahasa itu. Dan Petrus itu pada waktu, ya sebenarnya kalau kita tahu ya namanya kitab Markus itu sebenarnya kitab Petrus. Karena Petrus itu juru tulisnya Markus. Kalau tidak terpelajar bagaimana bisa menulis Bang? Ya memang kalau saya lihat ya, tulisan daripada kitab-kitab ini kalau dibandingkan dengan Lukas itu berbeda. Karena Lukas itu seorang dokter, seorang yang sangat terpelajar, dan dia tulisannya sangat sistematis. Sedangkan yang kitab-kitab lain itu seperti surat aja gitu.
Cuman karena dia diinspirasi Roh Kudus, maka informasinya itu tepat gitu. Ya itu menurut saya ya. Kalau soal keyakinan saya nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau mengenai apa yang saya ketahui tentang kitab-kitab Injil ya seperti itulah. Bible, Pak. Ya, intinya Bun, itu tuh enggak, yang nulis Bible itu enggak jelas. Bukan masalah dia rendah hati. Paulus 14 kitabnya Paulus itu dari Paulus. Itu makanya tidak ada perselisihan tentang kitabnya Roma, tidak ada perselisihan tentang Galatia, tidak ada perselisihan tentang surat-surat Paulus. Itu semua meyakini nih, ini tulisan si Paulus karena jelas ini dari Paulus, Rasul Kristus ada. Berarti kalau Anda mengatakan ini karena dia tidak mau menonjolkan diri, Paulus aja. Ini bukan masalah menonjolkan atau tidak. Ini jelas atau tidak sumber dari literasi atau transmisi yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu dari siapa ini? Siapa yang nulis? Siapa yang menjadi transmisi? Dalam hadis aja kan, kalau perawinya itu sanadnya itu terputus atau transmisinya terputus, itu hadis bisa maudhu. Kalau dalam Islam itu isnad itu sangat penting. Hadasana Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadasana Ali, hadasana Abu Bakar, terus qala Rasulullah SAW. Ya, qala Rasulullah SAW, dari ini jelas. Kalau ada sanadnya terputus, maka hadis itu bisa maudhu. Itu isnad, sanad dalam Islam sangat penting. Ini yang nulisnya siapa nggak jelas kan. Makanya tadi saya tunjukkan buku. Saya bukan menurut saya, menurut itu, menurut iman, bukan. Menurut buku Tafsir Perjanjian Baru, penulis keempat gospel tidak diketahui siapa. Bukan masalah rendah hati atau tidak, masalah kredibel atau tidak. Kita yang pernah buat skripsi atau tesis itu, kalau misalnya kita ambil nih, Nandar ini dari mana? Ini dari, nggak tahu nih, ustadz di sana ngomong, ya langsung dicoret tuh sama dosen pembimbingnya, coret gitu kan. Nandar dari mana? Jangankan katanya ya. Kita dari Facebook aja, dari Facebook coret itu, nggak kredibel. Ini masalah karya ilmiah buatan manusia aja harus jelas asal usulnya. Ini yang nulis Matius, Markus, Lukas ternyata bukan orang-orang itu yang nulis. Lanjut Bun. Terima kasih. Jadi secara hadis, Bible ini termasuk hadis apa? Hadis maudhu atau kalau hadis, mohon maaf ya Pak Pendeta, kalau disetarakan dengan hadis, ini hadis maudhu. Kenapa? Hadis masih ada sanadnya. Ini nggak ada loh, siapa perawinya siapa itu nggak ada. Ada sana ini, ada sana ini, ada sana ini. Ada perawi awal, ada perawi akhir kan. An Abu Hurairah radhiyallahu an, bla 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 bla, nyambung. Makanya sanad itu sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan Islam itu adalah sanad. Nggak ada sanad, nggak Islam. Sanad itu penting. Kenapa Islam kuat? Itu karena sanad, karena mata rantai. Bukan hanya dibicarakan sanadnya, perawinya dikritisi. Pernah berbohong atau tidak? Pernah berbohong kepada hewan saja, hadisnya jadi bisa turun derajatnya, bahkan tidak diterima kalau sama Bukhari itu. Misalnya ada ketika Bukhari mencari suatu riwayat hadis, ininya itu orang lagi lagi kalau ke dalam bahasa Sunda kadia. Ternyata di tangannya itu nggak ada makanan, itu hadisnya ditolak. Saking selektifnya di dalam periwayatan dan kredibilitas hadis, itu kita berbohong kepada binatang saja ditolak hadisnya itu. Itu dalam Islam. Dalam Kristen, mohon maaf, penulisnya itu mohon maaf ya, bukan karangan saya. Itu tadi bukunya sudah saya perlihatkan. Gak jelas siapa yang nulis. Bahkan siapa yang mentranslate ucapan Yesus dari Aramaik ke Yunani aja nggak tahu. Kalau murid-murid Yesus itu nggak ada yang dari Yunani. Siapa murid-murid Yesus dari Yunani? Itu nggak ada. Itu orang-orang Yahudi semua. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Abang Nandar ya. Abang Nandar tadi udah berbicara tentang Bible kami ya, tentang hadis Abang ya. Tetapi ini aku mau bacakan ayat ini tentang penulis kitab kami nih ya. Iya,
Jadi ya, sesuai apa yang tertulis di dalam kitab kami ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 dia mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 1 TB dia berbunyi gini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu lah yang kami tuliskan kepada kamu ya. Jadi sebenarnya di dalam Bible kami ini udah jelas ya, bahwa sejak semula apa yang terjadi, yang telah dilihat. Jadi dituliskan ini bukan dengan segala sesuatu yang tidak ada atau secara tidak nyata, tapi ini udah jelas dalam ayat ini bahwa mereka menuliskan sesuatu itu sejak semula itu ada, dan mereka menyaksikan itu, mereka sendiri lihat, mereka sendiri menyaksikan raba ya dari firman yang hidup itu, itulah mereka tuliskan kepadanya. Ini ayatnya ini, itulah kami tuliskan kepadamu ya. Jadi ya abang tadi merelasikan tentang kitab kami sama hadis abang ya, sorry ya. Ya tapi kalau menurut saya baca di dalam hadis abang kan, hadis itu kan dituliskan 200 tahun sebelum Muhammad meninggal ya. Tapi di dalam kitab kami ini ya, sejak semula telah ada ya, yang kami lihat dan kami raba, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba itu kami tuliskan kepadamu ya, tentang firman hidup itu. Jadi jelas Bang Nandar ya. Jadi bukan saya berbicara tentang apa yang tidak ada, tapi saya berbicara tentang apa yang ada di dalam kitab kami itu ada. Jadi kalau Abang Nandar juga bertanya, mengatakan juga tadi bahwa kenapa kitab Perjanjian Baru itu ya, kenapa itu dengan bahasa Yunani ya, karena di dalam menurut penulis itu ya, pada waktu itu Perjanjian Baru itu pada waktu ditulis itu, zaman itu adalah bahasa Yunani itu dianggap sebagai bahasa internasional. Jadi contohnya sekarang kalau dituliskan berarti pasti dituliskan dengan bahasa Inggris, karena sekarang kan bahasanya bahasa Inggris, bahasa internasional ya. Jadi gitu ya. Jadi Yesus, Abang Nandar tadi juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan orang, murid-murid Yesus itu bukan orang Yunani ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Terus kenapa kitab itu Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani? Sebenarnya salah ya. Dan Abang Nandar tadi mengatakan juga bahwa Alkitab itu tidak mengetahui penulisnya atau begini-begini. Udah jelas penulisnya tentang surat ini, terus yang menulisnya juga ini surat, ya ini Yohanes, Petrus, dan banyak yang menulis itu ya. Kan kenapa kita salahkan mereka lagi? Mereka itu tuliskan itu sesuai yang tadi aku baca, sesuai apa yang mereka lihat, tadi, mereka saksikan itu. Mohon maaf, Bang Ucil, tadi kitab apa? 1 Yohanes. 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 TB. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. 1 Yohanes ditulis tahun berapa? Gimana? Kitab ya. 1 Yohanes ditulis tahun berapa? Ya, kalau tahunnya saya belum pelajari itu, tapi belum pelajari. Mau saya kasih tahu. Sekarang saya tanya, antara ditulis dengan perkataan itu sama atau tidak? Ya, tapi maksudnya tidak sabar, Pak Ucil. Ketika dia berbicara, aku menjadi saksi, dengan yang ditulis itu sama atau berbeda tahunnya? Iya, jadi kalau menurut abang atau menurut saya mungkin berbeda, tapi orang yang menyaksikan itu adalah orang yang masih hidup sejaman dia. Jadi jawabannya gitu. Kitab Yohanes ditulis tahun berapa? Yang menulis itu adalah sejaman dengan dia. Ya, kitab Yohanes 1 ayat 1 itu tulis tahun berapa? Gak tahu. 1 ayat 1 itu tulis tahun berapa? Gak tahu. Kalau saya itu nanti saya pelajari lagi. Gak tahu, pelajari lagi ya. Ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Artinya apa? 100 dikurangi 33, 70 tahun loh baru ditulis. Sedangkan kitab Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani, original teksnya itu. Sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang murid Yesus itu berbicara dalam bahasa Aramaik. Di mana datanya kalau Yunani adalah bahasa nasional pada saat itu? Coba Anda cek di itu. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu hanya Aramaik dan Ibrani. Ibrani bahasa liturgi,
Aramaik, bahasa sehari-hari. Makanya nggak ada tuh Yesus ngomong bahasa Yunani. Kenapa ada Yunani? Ini karena dijajah oleh Roman Empire. Nggak ada Yesus ngomong berbahasa Yunani, itu nggak ada. Kalau berbahasa Ibrani saya saya tunjukkan datanya. Ada. Kalau Yesus berbahasa Aramaik ada. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, di mana tunjukkan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani? Tunjukkan murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Gitu. Kalau gini, kalau Islam itu Bang, metodenya metode oral, hafalan. Ya. Jadi transmisinya itu melalui hafalan. Makanya di ulama Indonesiaan aja ada, Anda tahu Gus Baha. Gus Baha itu hafal Al-Quran. Gus Baha itu hafal puluhan ribu hadis. Bayangkan tuh. Orang Indonesia aja masih ada tuh tersisa yang alim tuh. Sedangkan yang hafal Bible, coba Anda cek, ada nggak? Jadi transmisi dulu itu orang-orang Islam tidak menggunakan, kalau Anda mengatakan ditulis, ingat loh ya, ditulis dengan hafal. Jadi transmisinya dulu itu lebih mengutamakan hafalan. Gitu. Hafalannya apa? Mutawatir. Anda tahu mutawatir? Mutawatir itu dihafal dengan banyak orang. Itu. Jadi kalau mengacu kepada perkataan 1 Yohanes 1 ayat ke kitab Yohanes 1, maka kalau kita lihat tahun tulisnya berapa, silakan Anda cross check sendiri. Ini zaman era digital, cross check sendiri. Kitab 1 Yohanes ditulis tahun berapa? Antara ngomong dan tulisan ini waktunya sama atau tidak kan berbeda. Berarti diterjemahkan juga. Yang nulis terjemahannya ini siapa? Orang ngomong 70 tahun yang lalu, kita tulis sekarang dalam bahasa Yunani. Nah, artinya apa? Mohon maaf, artinya ada translitasi di situ. Ada mentranslate, ada yang menerjemahkan dari bahasa Aramaik ke dalam bahasa Yunani. Yang menerjemahkan ini siapa? Kalau tadi saya mengatakan tidak diketahui siapa yang nulis, itu bukan saya Bang, tapi data loh. Mau saya tunjukkan lagi datanya nih. Saya tunjukkan yang halaman 165 saja ya. Nih, bukan saya yang ngomong. Ini data dari kekristenan sendiri, bukan dari Islam ya. Nih Bang. Ini yang ngomong bukan saya loh, sekali lagi ya. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Yang ngomong tidak diketahui itu bukan saya hanya membacakan. Ini datanya bukan dari Islam, tetapi dari kekristenan itu sendiri. Namanya tafsir Perjanjian Baru. Ya. Tafsir Perjanjian Baru. Nah, ini lihat. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia, ada datanya, bukan saya ngomong. Bang Nandar bilang tadi itu tidak diketahui, sementara ayatnya bilang begini. Yang ngomong tidak diketahui bukan saya hanya membacakan. Terima kasih. Lanjut. Saya bacakan ya, Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ada 3 bahasa yang dikenal di zaman Yesus di bangsa Israel itu, yaitu 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi nggak heran kalau murid-muridnya itu menulis dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, saya mau komentarin tadi ya, bahwa kenapa Paulus mengatakan bahwa ini surat dari dia. Ya karena yang namanya surat-surat Paulus pasti ya harus ada dong siapa pengirimnya. Dan dia nggak sadar bahwa surat-suratnya itu jadi bagian daripada Bible, dari Injil. Nah itu dia nggak sadar gitu ya. Lalu kenapa kalau kitab Bible ini nggak pakai sanad? Ya karena langsung dari saksi mata. Ya. Yohanes itu saksi mata meskipun dia hidupnya atau matinya terakhir.
sampai tahun 100 begitu ya. Dia umurnya lebih panjang. Tapi yang menulis ini saksi mata. Jadi buat apa sanad lagi? Ini adalah saksi mata yang ditulis secara estafet dari zaman ke zaman, kemudian melalui penyaringan berabad-abad, sampai akhirnya kita terima di abad 21 ini. Jadi itu bukan yang baru kemarin muncul gitu ya. Itu udah melalui penyaringan sehingga diketahui mana nanti yang palsu, mana yang enggak. Dan yang sekarang kita terima ini adalah intisarinya gitu. Ya. Itulah komentar dari saya kira-kira Bang. Ya, makasih. Ya, jadi gini Bang, sebenarnya kalau masalah terjemahan itu, ya bagi saya itu ya udah jelas ya. Apa yang mereka tuliskan, berarti itulah mereka, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, itulah yang mereka tulis ya. Iya, berarti yang menulis itu adalah yang hidup sejaman dengan Yesus, yang sama-sama dengan Dia. Makanya Yesus melakukan segala sesuatu yang mereka, atau apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka tahu, itulah yang mereka menuliskan. Nah, kemudian bertahun-tahun atau berabad-abad ke depan, nanti itu kan pasti ada terjemahan lagi ya. Jadi, ya. Oh, jadi sebentar Bang, yang terpanjang. Berarti ada Yesus pernah menyuruh murid-muridnya menulis. Kapan Yesus pernah menyuruh murid-muridnya menulis? Kalau kau bilang ini nyambung ke Yesus. Ya, ada. Jadi gini ya, maksudnya aku bukan menyuruh gitu, tapi Yesus menyuruh bahwa pergi ke seluruh dunia ya, dan ajarkanlah mereka semua dan baptiskanlah mereka dalam namaku. Artinya juga Dia menyuruh, tapi bukan aku yang membahas itu. Kalau itu kau angkat lagi, itu kita lagi bergeser, tapi nggak usah dulu ke situ ya. Di dalam Bible, ketika Lukas berkata, Theophilus yang mulia, setelah saya menyelidiki bla bla dan segalanya. Itu kan dia menyelidiki, itu Lukas sudah gugur karena dia pun orang Yunani. Kemudian di dalam Matius, maka berdirilah Matius mengikuti Yesus. Nah, Matius siapa lagi yang menulis ini? Kemudian di dalam Yohanes, penutupan Yohanes, dialah murid yang menulis semua ini. Jadi yang menulis Biblemu ini bukan murid Yesus. Gak ada Bang. Ya. Fakta bukti tadi sudah disampaikan, dipertanyakan oleh Bang Nandar. Kenapa Biblemu berbahasa Yunani? Kenapa? Sementara Yesus itu orang Yahudi, berbahasa Aramaik. Silakan Raki. Demikian Nandar. Oh, mute ya. Adalah masuk akal untuk percaya kalau Yesus berbahasa Aram, sebab rakyat tidak mengerti kalau Dia berbicara dalam bahasa lain. Jadi nggak ada, itu asumsi semua. Mohon maaf ya Pak Pendeta, asumsi, nggak ada data. Kalau Pontius Pilatus di dalam menulis bahasa Yunani, itu bukan bahasa Yesus. Orang di Sunda aja ada tulisan Sunda, saya nggak bisa baca. Nah, kita ada tulisan Belanda di Solo atau di mana tuh ada tulisan aksara Jawa, kita nggak bisa baca juga, ya kan? Karena yang nulis bukan Yesus, itu mah Pontius Pilatus, karena memang ya waktu itu dijajah oleh Roman Empire, tapi tidak ada data. Di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Nih saya tunjukkan ya, kalau Yesus itu berbahasa Ibrani ada, Aramaik ada datanya. Jadi kok bisa ditulis dalam bahasa Yunani? Artinya kan diterjemahkan. Nah, dalam Bible sendiri, kita lihat ya. Bahasa Ibrani. Ada dalam Kisah Rasul itu. Sembara. Bahasa Ibrani. Nih. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menenganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Itu ada Aramaik dan Ibrani, itu ada dalilnya, ada datanya.
Paulus ketika mengaku bertobat, bertemu dengan Yesus, Yesus ngomongnya bahasa Ibrani. Kok tiba-tiba ditulis tahun 100, tahun 300 ditulis dalam bahasa Yunani? Siapa yang mentranslate itu? Apalagi Petrus dan Yohanes itu tidak terpelajar. Gitu loh. Di mana datanya kalau mereka itu menguasai bahasa Yunani? Kalau Yesus menguasai bahasa Ibrani dan Aramaik, ada datanya. Yesus lahir dari seorang yang berbahasa Aramaik. Makanya gospel teman-teman, gospel itu yang diterima Nabi Isa alaihissalam itu hanya dalam dua bahasa kemungkinannya, bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Contohnya yang bahasa Aramaik itu seperti apa sih? Ini contohnya nih, saya tunjukkan nih. Namanya Syriac Bible. Sabar ya, Syriac Bible. Nah ini nih contohnya ya, ini Syriac Bible nih. Teman-teman, namanya Pesita. Ini nih, jadi Nabi Isa alaihissalam itu kemungkinan besarnya nerima wahyu itu dalam bahasa Syriac atau Aramaik. Kemungkinan kecilnya bahasa Ibrani. The Holy Bible in Syriac. Namanya apa? The Syriac Bible according to Pesita. Namanya Pesita. Oke. Kita buka ini Matai berapa contohnya? Matai 1. Nah ini teman-teman ya, ini Matius 1 nomor 1. Matai Olap ya. Kalau kita baca di sini ini jadi bahasa Aramaik itu ada 3, ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, ada Madanhoyo. Kalau Serto Estrangelo dan Madanhoyo saya belum bisa, tapi kalau Serto insya Allah ya, kita masih belajar juga. Ini Matai Olap. Ini bacaannya Ketobo, inilah kitab, Dili Dute, Silsilah De Iso, Mesiho. Jadi kalau dalam Quran namanya Isa, kalau dalam bahasa Aramaik Iso. Makanya ada fonetik korespondensi. Jadi Nabi Isa dipanggil Bunda Maria itu Iso gitu kan. Bukan Yesus. Yesus itu bahasa Yunani. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya sama loh dipanggilnya Iso. Saya tunjukkan. Ini kan bahasa Aramaik nih ya. Ini kan bahasa Aramaik, yaitu Aramaik Serto. Ketobo inilah kitab, Dili Dute, Silsilah De Iso Mesiho, Breh anak David, anaknya David, Breh Davrohom, anaknya Abraham. Ya. Kita lihat nih sekarang dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Nah, dalam bahasa Yunani. Ini bacanya apa nih? Biblos Genesios Iso, namanya itu bukan Yesus, Iso. Ini dari bahasa Aramaik. Iso, Kristo, Yoyo David, Yoyo Avram. Namanya Iso dalam bahasa Yunani. Ini dalam bahasa Yunani. Ini masih mengutip bahasa Yesus sehari-hari, yaitu Aramaik, namanya Iso. Makanya sebetulnya nama Nabi Isa itu ya kalau dalam bahasa Arabnya Iso. Dalam bahasa Arabnya Isa, namanya fonetik korespondensi. Contoh, Ahmad dalam bahasa Inggris jadi Ahmed, Muhammad jadi Muhammad, Ahmad jadi Ahmed. Nah, apalagi tuh? Iso jadi Isa, itu fonetik korespondensi. Jadi sebetulnya Yesus itu bukan Yesus loh, nggak pernah dipanggil Yesus. Itu hanya tulisan di dalam Perjanjian Baru yang diyakini dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Aramaiknya Iso, Mesiho. Terima kasih. Saya nambahin sedikit aja tadi ya. Silakan. Pak Maguro. Iya, Pak Maguro tadi ada ya menyangkal dengan menggunakan dalil Yohanes 19 nomor 20 ya. Ini kenapa justru teman-teman Kristen dan Pak Maguro menunjukkan bahwa teman-teman ini yang comot-comot hanya untuk mempertahankan argumentasi. Ini justru kalau kita cek originalnya, apakah bahasa Latin itu benar-benar masuk di dalam Bible, tapi di original teksnya adalah
Romaisti, bahasa Roma. Dan yang mengatakannya adalah Pilatus, berbicara tentang tulisan Yesus orang Nazaret. Ini Bapak Maguro, saya hanya memperhatikan saja dari tadi. Tapi banyak teman-teman memang, teman-teman Kristen, kalau dalam argumentasi ya, ini misalnya bukan diskusi ya, atau ranah debat, Bang Nandar, bahkan Bunda Rahma, atau mungkin saya, ini bukan selevel kalau kita berbicara debat. Tapi kalau dalam hal literasi, pemahaman, diskusi, sepertinya banyak yang perlu diserap dari kami. Itu ya luar biasa politik Islam Indonesia. Dan Bang Ucil, saya cuma bisa sarankan, sebelum memahami, mengeluarkan argumentasi untuk berdiskusi, pahami dulu substansi yang dibicarakan. Supaya tidak terdengar Anda berbicara, tapi tidak memahami apa yang Anda bicarakan. 1 Yohanes itu mengutip Yohanes 1 nomor 1. Kalau yang 1 Yohanes pasal 1 nomor 2-nya mengutip di 1 Yohanes pasal 1 nomor 14. Coba lebih detailing. Tapi ini kan kita wawasannya adalah jarang-jarang kita diskusi seperti ini ya. Mungkin Mbak Nandar juga melihat ini teman-teman Kristennya benar-benar mau diskusi gitu kan. Tapi poinnya dapat itu kalau dari bahasa saya yang kita summary ini adalah bentuk keotentikan. Itu jelas mendegradasi Bible. Kalau Al-Quran, otentik gak Al-Quran? Kalau mau bertanya silakan. Tetapi pemahaman Al-Quran saya sudah pahamkan tadi dari sore tadi ya. Ilmu Al-Quran itu luas. Tapi sebelum bukan hanya dari terjemahan. Kang Dito izin kita ke ahli sarjana ini ya, perjanjian baru dulu. Sebelum lanjut. Kalau kita lihat ya catatan atau buku yang dibuat oleh Profesor E.P. Sanders ya dalam bukunya The Historical Figure of Jesus halaman 63-64. Terjemahannya gini ya, kita tidak tahu siapa yang menulis Injil-Injil atau Bible ini ya. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Injil-Injil ini atau Bible ini tetap tidak ada memiliki nama sampai pada tahun 150-an. Saya telah memeriksa bukti-buktinya di mana-mana. Injil-Injil ini atau Bible ini sebagaimana yang kita miliki telah dikutip sebelum tahun 150-an. Tetapi tanpa nama. Nama-nama penulis tiba-tiba muncul sekitar tahun 180 Masehi. Nah kemudian kita ke Profesor Alfred Elgart ya dari University of Gothenburg ya Swedia dalam bukunya Jesus 100 Year Before Christ halaman 188. Maaf ya Lida ini enggak pandai bahasa Inggris. Ini kata-kata dia ya. Dengan demikian kita hanya dapat menyimpulkan bahwa dengan mencatut nama-nama murid-murid Yesus sebagai penulis Injil adalah suatu langkah yang diambil menjelang tahun 150-an oleh para pemimpin gereja yang seperti Papias dan Justin sangat bersemangat untuk memperoleh atau benar-benar memalsukan dukungan agar orang-orang berpendapat bahwa Injil-Injil yang mereka pilih sebagai kitab suci tersebut adalah tulisan mereka yang sejaman dengan Yesus. Jadi bapak-bapak gereja memang sengaja mengutip nama-nama murid-murid Yesus supaya apa yang mereka kodeks-kodeks ini bisa dikanon. Kemudian satu lagi ya dari Herman Hendrik dalam bukunya From One Jesus to Four Gospel. Sementara itu adapun pendapat dari Uskup John Espong dalam bukunya Why Christianity Must Change of Ordi. Di kata-kata dia ya, saya yakin bahwa para penulis Bible atau Injil Matius, Markus dan Lukas bukanlah saksi mata dan bahkan Injil-Injil ini atau Bible ini malah tidak didasarkan pada catatan-catatan para saksi mata kehidupan Yesus. Ini para ahli Bible sendiri, para ahli sarjana
teologi Bible sendiri yang ngomong loh. Ya. Dan Anda bagaimana mungkin mau lebih pintar dari para penulis buku-buku ini, yang tentu dia telah menyelidiki dengan berbagai macam rujukan. Itu aja, silakan lanjut. Ya, oke, Bunda. Iya, kalau Bunda mengatakan juga bahwa ada yang begini atau dipalsukan begini, ya. Terus ayatnya yang mengatakan para ahli Bible itu sendiri ngomong loh, tadi aku sampaikan tuh. Iya, bentar Bunda ya. Jadi kalau Bunda mengatakan begitu, terus ayat yang tadi aku baca itu bagaimana? Terus kalau Bunda menyatakan begitu, ya aku minta yang aslinya mana? Bunda kasih lihat yang aslinya mana? Kan gitu. Maksudnya? Maksudnya kan kalau Bunda bilang sekarang kan palsu, berarti sekarang saya minta aslinya mana? Penulisnya kan gitu. itu udah disampaikan tadi para profesor itu ya, dengan buku-bukunya The Historical Figure of Jesus halaman 6364 menulis bahwa nama-nama di dalam Bible itu nggak ada, hanya dicatut dari nama-nama murid Yesus yang oleh bapak gereja itu dia lakukan supaya apa? Manuskrip ini bisa di kanon pada diberi nama, dan itu pun di tahun 180-an baru diberi nama itu. Bukan saya yang ngomong loh. Iya, ya saya mengerti ya. Saya mengerti apa yang Bunda bilang tadi ya. Tapi yang tadi saya bantah itu ya. Sedangkan di dalam ayat-ayat itu sendiri, di dalam Bible itu yang udah berapa abad, udah mau 2000 tahun sekarang ini kan udah jelas juga ayat yang di dalam mengatakan bahwa mereka tulis apa yang mereka lihat ya. Dan kalau bilang bapak-bapak gereja yang mengatakan atau gimana ya, mengakal-akalin gitu, mengambil nama-nama orang yang dulu nama-nama murid-murid Yesus ya untuk zaman sekarang begini-begini. Terus kalau gitu yang asli yang pada saat mereka bersama-sama dengan Yesus yang mereka tulis itu mana? Kan gitu. Sudah dimusnahkan kan? Ya jangan bilang gitu. Kalau ibu bilang udah tulis-tulis yang sama bapak-bapak gereja gitu-gitu gini-gini, ya udah saya minta mana yang murid Yesus tulis pada saat sejaman dengan Yesus itu mana? Harusnya kan gitu. harusnya kalau ada para ahli kekristenan sendiri yang ngomong begitu, kalian yang harus cari tahu loh. Kalian ini jangan cuma modal iman, harus tahu, berusaha cari tahu. Kok gimana nih, kok sampai begini? Kami kalau ada sesuatu yang disampaikan sebuah hadis, kami telusuri, kami cari tahu. Gak cuma modal imannya doang, kami cari tahu kok sampai begini. Nah, kalian kan udah disampaikan oleh ahli teologi Bible itu sendiri. Para sarjana perjanjian baru ini sudah mengatakan bahwa itu adalah nama-nama yang dicatut dari nama-nama murid Yesus. Kalian harus cari tahu dong, berusaha. Kok bisa begini? Jangan malah minta di kami. Gak ada urusan bagi kami hanya menyampaikan data-data. Oke? Kau yang harus tahu, berusaha cari tahu. Harusnya kau, bukan orang Islam mengatakan, tuh sarjana Bible sendiri mengatakan. Cari tuh bukunya, The Historical Figure of Jesus. Cari tuh buku-buku itu ya. Bayar berapa pinter. Kemudian di bukunya lagi Jesus 100 years before Christ. Itu cari tuh buku-buku yang saya sampaikan. Biar kok ternyata benar. Jangan cuma modal imani. Bapak gereja khotbah bla bla, kok cuma imani amin. Kau nggak mau berusaha belajar. Kalau kita sampaikan data, Bang Nandar, Bang siapa saudara-saudara Muslim menyampaikan data ya, cari tahu Bang. Harusnya kau penasaran cari tahu. Oke. Kita hanya menampilkan data-data. Ya, jadi sampai sekarang juga kalau kita mengatakan begitu sama saja, karena sampai sekarang juga tidak ada yang membuktikan bahwa oh iya betul ya karena aslinya itu ini ya. Jadi
Ya kita tidak bisa mengambil langkah gitu, atau kita bisa berpatokan begitu bahwa oh itu udah ini dirubah gini terus diambil nama itu ditempel gini, yang menulis sejaman itu tidak ada lagi, yang sekarang itu baru. Contoh di gitu. di Biblemu apa kata Lukas? Saya mengambil kesimpulan setelah saya menyelidiki, kemudian saya mengambil kesimpulan untuk menuliskannya. Dia menyelidiki kan. Jadi Bible hasil penyelidikan. Belum lagi surat-surat si Paulus kan, Bible terdiri dari surat-surat Paulus macam-macam. Di dalam Biblemu 200 lembar tuh isinya adalah surat-surat Paulus. Ya. Dan harusnya kalian penasaran loh. Tuhan saya ini Yesus ini orang Yahudi. Kenapa bisa Bibelku berbahasa Yunani? Kenapa bisa Kristen ini, pusat Kristen ada di Roma, Itali? Harusnya itu. Kok kenapa saya ini antara Protestan, Katolik, berbeda buku, berbeda Bible. Katolik dengan 72, Protestan 66. Ada apokripa, ada yang disembunyikan, ada yang tertolak. Kenapa? Itu dulu harus kalian dalami. Kok saya ini berapa denom berbeda-beda? Ada Yesus only, ada bla bla segala macam. Jangan menuntut ke kami, Bang. Kamu harus cerdas berpikir, cari tahu. Kok bisa saya ini berbeda? Katolik masih mengakui kitab-kitab yang, sementara Kristen tidak mengakui. Kalian 66, Katolik 72. Belum lagi Ortodok, belum lagi Advent, belum lagi Mormon. Banyak macamnya tuh kalian berbeda-beda. Ya, itu dulu. Itu dulu, Bang, itu fakta. Kalau kami, Bang, setelah di kodifikasi di zaman Utsman bin Affan, ya, Khalifah Utsman bin Affan dikodifikasi, namanya Mushaf Utsmani, sampai sekarang abad 21, dikodifikasi di abad 7 sampai abad 21 tetap sama. Tidak ada perubahan. Ya, namanya Mushaf Utsmani yang ada di depan ini sampai sekarang gak ada perubahan kami. Nah, kalian coba direvisi antara satu denom dengan denom lain, beda kitabnya. Itu harusnya kalian jadi pembelajaran. Ya, jangan cuma taunya mana aslinya, kalau itu palsu nggak bisa begitu. Cari tahu kalian sebagai seorang yang mengimani sesuatu itu, jangan cuma modal amin kalau pendeta khotbah. Kita aja, Bang, ya. Ya, oke. Jadi gini. Sebentar, Bang Ucil. Bang Ucil, sebentar. Bunda Rahma, Ustaz Arif, dan turun. Yang lain. Aku udah ngantuk nih. Aku izin pamit ya. Nanti kapan-kapan. Aku izin pamit ya. Bang, ya, Bang. Ada Bang Kores nih, Bang Aulia, Bang Ucil, Pak Pendeta Maguro, Bunda Rahma, Ustaz Arif. Aku izin pamit. Makasih banyak atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.